Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Gigi Eka Puja dari KSG Indonesia. Teman-teman, di video ini kita akan sedikit mengambil hikmah ya, bukan menafsirkan. Mengambil hikmah dari surat Al-Mu'minun ayat 12. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 12. Di surat Al-Mu'minun di surat ke-18 ya, di ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ini menarik. Di sini disebutkan ada kata-kata min sulalah. Nah, tidak disebutkan begini. Wa laqad khalaqnal insana min tin. Ya, ada sulalah. Nah, ini menarik. Kalau kita ditanya selalu manusia terbuat dari apa? Jawabannya selalu manusia terbuat dari tanah. Kalau gitu harusnya ayatnya walaqad khalaqnal insana min tin. Bukan, ada kata sulalah. Nah, lihat. Jadi kalau ditanya, manusia bukan terbuat dari tanah. Manusia terbuat dari apa itu sulalah? Saripati. Ini menarik ya. Di ayat ini ada kata saripati. Kenapa tidak disebut sajalah? Kan sama aja. Udah, manusia terbuat dari tanah. Enggak, di ayat ini manusia terbuat dari saripati tanah. Beda ya, dari tanah dengan saripati tanah itu beda. Nah, ini hikmah dari atau inspirasi dari ayat ini itu adalah tentang kalau kita di dunia kedokteran, terutama kedokteran holistik ya, yang pendekatannya Quran, ini arahnya ke arah makanan. Ya, arah makanan. Contoh, orang anemia, kurang darah. Memang setelah diteliti di dunia kedokteran modern, dia kekurangan, bisa jadi dia kekurangan zat besi, ya, kekurangan zat besi. Memang itu. Nah, kemudian muncullah produk-produk obat yang mengandung zat besi. Pertanyaannya, gitu ya, zat besinya ini dari mana? Kalau ini dari tambang diambil, maka ini dari tanah. Terus kalau gitu, kalau tidak boleh dari tanah, langsung ditambang. Zat besinya dipisah, lalu dijadikan pil, lalu diminum. Ini berarti dari tanah. Padahal manusia terbuat dari saripati tanah. Terus kalau gitu, kalau tidak boleh yang dalam tanda kutip yang obat-obat jadi gitu, dari mana kita? Nah, pertanyaannya, apa di dunia ini yang bisa mengambil saripati tanah? Jawabannya cuma satu, tumbuhan herbal. Hanya tumbuhan yang bisa mengambil tanah, diambil saripatinya. Maka kita cek tumbuhan-tumbuhan apa yang mengandung zat besi tinggi, bayam gitu ya, buah bit dan lain-lain. Maka terbukti teman-teman sekalian, banyak orang yang anemia, kita kasih buah bit jus langsung naik, alhamdulillah gitu ya. Kenapa? Karena manusia dari saripati tanah. Apakah tidak bermanfaat kalau zat besinya diambil dari tambang, tanah, dari batuan, diekstrak, diambil gitu, apa nggak bisa? Manfaat. Hanya ya, ada efek sampingnya gitu, karena bukan dari saripati tanah. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi, efek sampingnya itu lebih cepat tua ya. Jadi kontra anti aging, lebih cepat tua gitu. Kalau kita guyon-guyon itu, orang Sunda itu kan sukanya makan lalapan. Orang Sunda itu sukanya makan lalapan, bahkan guyonannya pagar aja dimakan gitu. Tapi kita bisa lihat orang Sunda itu awet-awet muda. Kenapa? Karena yang dimakan kebanyakan tanaman herbal dan masih belum diproses, nggak dimasak, sehingga saripatinya tidak rusak. Apa yang dibutuhkan manusia, karena manusia di surat Al-Mu'minun ayat 12 ini jelas bahwa manusia terbuat dari saripati tanah, maka tubuh kita ini butuh saripati tanah, bukan butuh tanah gitu ya. Nah, kebanyakan pil atau zat-zat besi yang di produk-produk itu diambil dari tambang, bukan dari tanaman. Nah, ini bedanya. Maka pahami ya, bahwa kita sudah punya Quran. Insya Allah Quran ini jadi petunjuk ya, bahwa di Quran ini ada petunjuk tentang kesehatan. Walau malam ya, kita akan kaji lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Yang jelas sudah ketemu satu poin, bahwa manusia bukan terbuat dari tanah, tapi terbuat dari saripati tanah. Maka konsekuensinya makanan kita yang terbaik adalah dari sebuah zat atau hal, yaitu tanaman yang bisa mengambil saripati tanah. Kalau alam, ketemu lagi dengan saya di video berikutnya. Dan kalau ada pertanyaan, silakan tanya di
Facebook saya boleh, di IG juga boleh. Nanti kita jawab dengan video pendek seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari KSP Indonesia.